Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sedulur, apa kabar? Jumpa lagi di kajian kitab. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Baik sedulur, dalam kajian kita pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang kesunahan yang dilakukan manakala seseorang itu mengkhatamkan Al-Quran. Khatam Quran dalam tradisi kita mungkin sudah umum, karena di masyarakat kita yang namanya khatmul Quran ini orang berlomba-lomba. Terlebih-lebih lagi pada saat bulan Ramadan. Ada yang menghatamkan 1 kali, alhamdulillah. 2 kali, wah lebih alhamdulillah. Ya, bahkan sampai 5 kali atau lebih. Ya. Dan ini pada kajian kali ini kita akan membahas beberapa kesunahan dalam khatmul Quran yang kita nukil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti. Baik sedulur, di kitab Al-Itqan halaman 110 Al-Imam As-Suyuti memberikan beberapa paparan kesunahan manakala orang menghatamkan Al-Quran. Namun di sini kami menukil hanya 3 saja. Yang pertama katanya yusannu saumu yaumal khatmati. Yusannu saumun, disunnahkan berpuasa ya yaumal khatmati, pada hari khatam Qur'annya seorang yang menghatamkan Qur'an. Ya, wa ayyuhdira ahlahu wa asdiqaahu, dan dia mengundang teman-temannya dan kerabat-kerabatnya. Ya tentunya lur, bukan hanya diundang doang, tapi dijamu dan mungkin bisa membacakan doa khatmul Quran pada saat itu. Ya, jadi kesunahan yang pertama adalah bahwa di hari khatam Quran itu dia dalam keadaan berpuasa sekaligus mengundang teman-temannya dan kerabat-kerabatnya. Kemudian kesunahan yang kedua, yustahabbu, disunnahkan at-takbiru, oleh takbir minad duha, daripada salat duha, daripada surah ad-duha ila akhiril Quran, sampai akhir Quran, ya maksudnya sampai surah An-Nas. Jadi ketika sudah sampai surah ad-duha mau melanjutkan ke surah Al-Insyirah, ya dijeda dengan takbir. Nah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Contoh takbirnya seperti itu boleh. Atau Allahu akbar saja juga boleh. Begitu terus sampai surah At-Takatsur. Nah, ini kesunahannya. Kemudian qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata Imamun Asy-Syafi'i, in tarakta takbir, apabila engkau meninggalkan takbir ini, takbir yang tadi yang dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, ya, fakitta sunnatan min sunani nabiyik, maka engkau telah meninggalkan kesunahan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kedua lur, kalau mau menghatamkan Quran mulai dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, ya diselingi atau dijeda ketika pergantian surahnya dengan takbir. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, disunnahkan yusannu, ya, idza faragha minal khatmati, apabila sudah rampung bacaan Al-Quran, ayyushra'a fi ukhra aqibal khatmi, bahwasanya dia memulai, ya,
dengan ayat yang lain akibal khatmi, mengiringi hatam Qur'annya itu. Li hadits Tirmidzi, karena ada hadis Imam At-Tirmidzi wa ghairihi dan selainnya, ahabbul a'mal ilallahi al-halul murtahal. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-halul murtahal. Apa itu al-halul murtahal? Di sini disebutkan kelanjutannya. Ani bin Abbas an Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas, apabila telah selesai baca qul a'udzu birabbin nas, iftataha minal hamdi, maka Nabi Muhammad memulai lagi dengan surah Al-Fatihah. Tsumma qara'a minal baqarati, kemudian setelah itu membaca surah Al-Baqarah ila wa ulaika humul muflihun, sampai ayat wa ulaika humul muflihun. Tsumma da'a, kemudian dia berdoa bidu'a il khatmati, dengan doa khatam Quran. Tsumma qoma, kemudian berdiri. Baik sedulur, jadi yang dikatakan hal murtahal itu adalah ketika kita selesai membaca surah An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas, maka jangan berhenti sampai di situ. Jangan langsung membaca doa khatmul Quran, akan tetapi teruskan dengan membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Baqarah 1 ain. Ya, setelah membaca surah Al-Baqarah 1 ain, baru kita tutup dengan doa khatmul Quran. Apa hikmahnya? Hikmah yang terkandung adalah bahwasannya Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang mana jika dikaji keilmuannya tidak akan ada habisnya, dan kita sebagai umat muslim tidak ada hentinya dalam membaca Al-Quran. Ketika selesai satu ayat, kita lanjut ke ayat yang lain. Ketika selesai satu surah, kita lanjut ke surah yang lain. Ketika selesai satu juz, kita lanjut ke juz yang lain. Ketika khatam, kita lanjut ke surah berikutnya. Baik sedulur, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat berfaedah untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.